Martial Universe. Bab 45. Judul, Naiknya Ketegangan. Setelah mereka membagi jarahan pertarungan, Lindong dan yang lainnya tersenyum. Bahkan Mulingsha menunjukkan ekspresi senang yang mencapai pipinya. Lagi pula, dia mengikuti perburuan ini untuk berjuang mendapatkan peringkat bagus demi menaikkan reputasi keluargamu. Gadis itu tidak menyangka mendapatkan hadiah luar biasa dalam prosesnya. Dibandingkan dengan bayi piton harimau api, perburuan ini menjadi acara yang tak berarti. "Ayo kita pergi ke arena," kata Wu Yun sambil membuai bayi harimaunya dengan hati-hati, lalu tersenyum. Lindong mengangguk setuju. Walau dia masih butuh 2 lagi tanda pengenal, dia tahu jika itu bukan masalah. "Aku tidak ikut." Di samping mereka, Mulingsha berbisik pelan, dan tiba-tiba menggeleng. Mendengar itu, Lindong dan Wu Yun sama-sama tercengang. Mereka menatap bayi kecil di tangan Mulingsha sebelum mengangguk paham. Bayi piton harimau api sangat berharga. Jika dia berhasil menjinakkan dan melatihnya, keluargamu akan memiliki piton harimau api setingkat praktisi Heavenly Yuan. Itu adalah berita yang sangat bagus untuk desa mereka. Ditambah lagi, keluargamu yang sekarang, hanya ada 1 orang yang mencapai tingkat awal Heavenly Yuan. Namun, bayi piton harimau api pasti mengundang rasa iri orang lain. Jika berita ini sampai keluar, keluarga Lei dan Xie pasti akan memburunya. Keluarga Lin dan Raging Blade Dojo adalah fraksi yang sangat mapan. Karena itu, mereka tidak takut pada keluarga Xie dan Lei. Tetapi, keluargamu yang menjadi tempat bernaung Mulingsha berbeda. Mereka terlalu lemah untuk bertarung melawan keluarga Lei dan Xie. Karena itu, fakta bahwa gadis itu memiliki bayi harimau tidak boleh dibocorkan, atau akan mengundang bencana bagi keluargamu. "Kami akan menyimpan rahasiamu," ujar Lindong pelan. "Terima kasih." Mulingsha berterima kasih sambil melirik pada Lindong. Kemudian dia berkata genit, "Kalau kau punya waktu luang di masa depan, kau boleh mencariku di desa keluargamu. Aku akan mengajakmu jalan-jalan." "Hahaha, setuju." Wu Yun tersenyum dan mengangguk. Karena keduanya setuju, Mulingsha tidak membuang waktu lebih lama. Setelah dia mengucapkan salam perpisahan, gadis itu menyembunyikan bayi harimau dan melompat ke batang pohon. Seperti harimau kumbang betina yang tangkas, gadis itu langsung lari keluar hutan. "Ayo." Setelah menatap sosok Mulingsha hingga menghilang, Lindong memberi isyarat dengan tangan. Tak lama kemudian, dia berlari menuju pusat hutan dengan Wu Yun yang mengikuti di belakang. Hanya beberapa dari mereka yang berhasil tiba di bagian terdalam hutan. Normalnya, orang-orang itu cukup ahli. Walau demikian, setelah Lindong masuk ke tingkat Earthly Yuan, mereka bukan ancaman baginya. Karena itu, tak lama kemudian, dia mendapatkan 2 tanda pengenal terakhir. Saat musim dingin, cahaya matahari tidak terasa panas membakar, namun terasa nyaman. Duduk di Monster Arena adalah ribuan orang-orang berambut hitam. Tatapan mereka terfokus pada bagian tengah Monster Arena. Di sana terdapat sebuah arena di atas bukit kecil. Berdasar perhitunganku, para partisipan akan sampai ke arena sebentar lagi. Di bagian keluarga Lin, Lin Zentian menyipitkan mata sambil menatap ke arena dan tersenyum, dan berbisik pada diri sendiri. "Haha, jangan khawatir, ayah." Dengan kekuatan Lindong, selama dia tidak bertemu Lei Li, pasti mudah untuk mendapatkan 10 tanda pengenal. Di sebelahnya, Lin Ken tertawa. Mendengar kalimat tersebut, Lin Zentian tersenyum dan mengangguk. Saat dia tengah berpikir, gelombang sorakan tiba-tiba terdengar dari Monster Arena. Tak lama kemudian, dia melihat beberapa orang muncul di arena besar. Melihat satu sosok familiar di antara mereka, diam-diam dia menghela napas lega. Di arena besar, Lindong dan Wu Yun menampakkan diri. Keduanya menatap pada kerumunan besar di sekitar mereka dan terheran-heran. Bagaimanapun, sangat langka bisa melihat orang sebanyak ini di satu tempat. Setelah Lindong dan yang lain naik ke arena batu, beberapa juri datang tak lama kemudian. Mereka memeriksa tanda pengenal di tangan mereka sebelum pergi lagi. Tak lama setelah itu, 2 orang lain juga muncul di arena batu. Namun, di wajah mereka adalah ekspresi marah dan kegilaan. Keduanya langsung melirik pada Lindong dan Wu Yun. Menghadapi lirikan mengancam Lei Li dan Xie Yingying, Lindong dan Wu Yun saling bertatapan sebelum tertawa bersama-sama.
Aku tidak akan membiarkanmu mencuri bayinya dengan mudah. Melihat keduanya tertawa, kemarahan di hati Lei Li membara semakin panas. Tepat setelahnya, dia berbalik menghadap arena di mana keluarga Lei dan Xie duduk dan berteriak. Kakek, Paman Xie, tadi aku dan Xie Yingning bertemu piton harimau api yang terluka parah bersama ketiga bayinya. Setelah kami berdua berjuang keras dalam waktu lama, kami berhasil membunuhnya. Namun, tepat pada saat itu, Wu Yun dan Lindong menyerang diam-diam dan mencuri ketiga bayi itu dari kami. Tolong kami atas ketidakadilan ini. Seluruh orang di sana terkejut mendengar raungan mendadak Lei Li. Namun, setelah mereka mendengar tentang 3 bayi piton harimau api, semua orang meledak dalam kegaduhan. Apa? Seluruh penonton, tidak hanya keluarga Lei dan Xie, bahkan Lin Zentian dan Luo Cheng langsung berdiri. Ekspresi wajah mereka berubah drastis. Semua orang sangat mengetahui kehebatan piton harimau api, dan 3 bayi menunjukkan 3 praktisi Heavenly Yuan yang potensial di masa depan. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan oleh para fraksi. 3 bayi piton harimau api, wajah Lei Bao langsung berubah merah. Dia bertukar pandangan dengan Xie Qian, kilat melintas di matanya sebelum dia bertanya dengan nada serius. Apa itu benar? Di arena besar, ekspresi Lindong dan Wu Yun sedikit berubah. Mereka tidak menyangka Lei Li bisa bersikap tidak tahu malu. Piton harimau apinya sudah terluka parah. Apakah itu artinya yang melihat pertama berarti memiliki? Jika begitu, besok aku akan mengelilingi gunung bagian dalam, dan seluruh hewan iblis yang kulihat menjadi milikku. Di masa depan, kalau ada orang lain yang menangkap mereka, mereka harus membayar kompensasi padaku. Ekspresi Wu Yun menggelap, dia membalas sambil menyeringai. Balasan belak-belakan Wu Yun langsung menimbulkan tawa pada penonton. Beberapa orang di sana juga mengangguk setuju dengan logika pemuda itu. Lagi pula, piton harimau api bukan milik siapa-siapa. Karena itu, bayinya menjadi milik siapapun yang mampu mendapatkannya. Berhenti mencari alasan, teriak Lei Bao, wajahnya tertekuk. Brak. Sebelum Lei Bao menyelesaikan kalimat, Luo Cheng di dekatnya langsung membanting telapak tangannya di atas kursi batu. Kekuatan di balik pukulannya segera menghancurkan kursi batu. Pria itu memegang pedang panjang di pinggangnya dan berkata dingin. Kepala keluarga Lei, semua yang anggota keluargamu katakan adalah benar. Tapi ketika anggota keluargaku bicara, menjadi tidak masuk akal? Kau pikir Raging Blade Dojoku mudah ditindas? Semua di dunia ini akan datang pada orang-orang yang telah ditakdirkan. Bagaimana bisa itu dianggap mencuri? Pak Tua Lei, jangan terlalu sombong. Lin Zentian juga bicara dengan nada tak peduli. Saat dia bicara, Lin Xiao bisa melihat telapak tangan ayahnya gemetar senang. Bagaimanapun, menyebutkan bayi piton harimau api membuat dia hilang ketenangan. Setelah menyaksikan keluarga Lin dan Raging Blade Dojo bersekutu, ekspresi Lei Bao menggelap, kemudian berteriak dingin. Piton harimau api memang bukan milik siapa-siapa. Tapi Lei Li telah berjuang untuk mendapatkannya. Namun pada akhirnya, seluruh harta itu diambil oleh orang-orangmu. Karena itu, meski kalian berdua bersekutu, kau harus memberiku jawaban yang memuaskan. Mendengar nada suara Lei Bao, semua orang merasa pria itu sangat tidak rela memberikan bayi hewan tersebut pada keluarga Lin dan Raging Blade Dojo. Bekas luka di wajah Luo Cheng menggeliat seperti kalajengking, dia pun membalas dengan nada mengancam. Jawaban, jangan katakan kalau kau ingin bayi hewan itu dikembalikan. Master Luo, suasana semakin panas. Ini tidak baik untuk kita. Biarkan aku mengusulkan jalan lain, berhubung kita sedang mengadakan kompetisi. Bagaimana jika siapa saja yang menang bisa mengambil bayinya? Setelah menyaksikan suasana memanas, Xie Qian tiba-tiba mengajukan usul. Dari kata-katamu saja, kau berencana mencuri bayinya. Di mana ada penawaran bagus di dunia ini? Lin Zentian mencemooh sambil mengerutkan alis. Lei Li dan Xie Yingning adalah anggota paling unggul di antara generasi muda pada masing-masing keluarga. Malah, Lei Li bahkan sudah memasuki tahap Earthly Yuan. Wu Yun mungkin bisa menghadapi mereka, namun, sepertinya Lindong tidak bisa mengimbangi Lei Li. Akan kupertaruhkan Steelwood Manor. Dalam kompetisi ini, jika Lei Li kalah pada Lindong, maka Steelwood Manor milikku akan menjadi milik keluarga Lin. Tetapi, kalau kau kalah,
bayi hewan itu akan menjadi milik keluarga Lei. Lin Zentian, apa kau berani menerima taruhan ini? Ujar Lei Bao, matanya berkilat. Steelwood Manor, mendengarnya, tidak hanya Lin Zentian dan Luo Cheng yang terkejut, bahkan Xie Qian pun sama kagetnya. Steelwood Manor memproduksi kayu besi yang unik, dan itu adalah bisnis penting di keluarga Lei. Lei Bao sungguh berani menggunakan Steelwood Manor sebagai bahan taruhan. Namun, tak lama kemudian, mereka tersadar jika kemenangan keluarga Lei hampir bisa dipastikan. Ekspresi Lin Zentian berubah tidak menentu. Dia jelas terkejut dengan taruhannya. Segera, dia menggeleng. Meski taruhannya sangat menguntungkan, dia tahu jika peluang mereka masih terlalu rendah. Lagi pula, meski Lindong sangat berbakat, dia mulai latihan lebih lambat dari Lei Li. Jika mereka bertarung sekarang, Lindong pasti kalah. Ayah, mari hentikan gagasan ini. Berdiri di belakang Lin Zentian, ekspresi Lin Ken, Lin Xiao, dan Lin Mang berubah sambil mengeraskan rahang, kemudian berbisik pelan. Jika mereka kehilangan piton harimau api hanya karena taruhan itu, tidak akan ada gunanya. Mendengar ketiganya, Lin Zentian menghela napas dalam hati. Tetapi, ketika dia akan menolak, sebuah suara menggema jelas dari arena batu. Semua orang pun terkejut. Baiklah, keluarga Lin menerima taruhanmu.